Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Mustafizur Iqbal dengan NIM akhir 1013, Dila Rahmawati dengan NIM akhir 1014, dan Dea Kurati Ayunina dengan NIM akhir 1019. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai korelasi parametriks. Baik, kita dari kelompok 8 akan membahas tentang korelasi parametrik. Korelasi parametrik itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama korelasi produk maupun persen, yang kedua korelasi parsial, dan yang ketiga korelasi berganda. Sebelum memasuki lebih dalam, kita harus tahu apa itu korelasi parametrik. Korelasi parametrik itu biasa digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya kecenderungan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam menggunakan teknik analisis korelasi, paling sedikit harus ada dua variabel yang dikorelasikan. Korelasi parametrik sendiri merujuk pada metode statistik yang digunakan untuk menguji dan mengukur hubungan atau asosiasi antara dua variabel dengan catatan data harus terdistribusi normal. Yaitu yang pertama korelasi produk maupun persen. Korelasi produk maupun persen itu dilakukan untuk menguji dua variabel apakah ada hubungan atau tidak. Dengan jenis data keduanya adalah sama, yaitu rasio atau interval dan berdistribusi normal. Adapun rumus korelasi produk maupun persen yaitu RXY sama dengan sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat Y kuadrat. Adapun nilai R dapat digunakan untuk melihat dua variabel tersebut berhubungan atau tidak. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka H0 ditolak. Tetapi jika R hitung kurang dari R tabel, maka H0 diterima. Yang kedua, nilai R juga dapat digunakan untuk melihat nilai koefisien korelasi, merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu hubungan antar variabel. Contoh soal, data nilai statistik dan IQ masing-masing siswa kelas A sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut diminta untuk mengambil keputusan apakah terdapat hubungan antara nilai statistik dengan IQ siswa kelas A. Untuk menjawab soal seperti di atas, yaitu yang pertama kita mengajukan kemungkinan H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara nilai statistik dengan IQ siswa kelas A. HA sama dengan terdapat hubungan antara nilai statistik dengan IQ siswa kelas A. Nah, setelah itu mencari RXY, yaitu untuk mencari nilai RXY yaitu rumusnya RXY sama dengan sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat Y kuadrat. Nah, untuk nilai RXY-nya sudah diketahui, yaitu sigma XY-nya itu 2717 dikali akar sigma S2 Y2, yaitu 3302,5 dikali 2472,5, yaitu hasilnya 0,95. Jadi kesimpulannya R hitung 0,95 kurang dari R tabel bisa dilihat dari tabel R dengan N-nya 10 derajat dengan tarafnya itu 5% sama dengan 90,497. Maka H0 diterima sehingga tidak terdapat hubungan antara nilai statistik dengan IQ siswa kelas A. Yang kedua, melihat dari nilai koefisien korelasi sebesar positif 0,95. Artinya jika variabel nilai statistik naik, maka variabel IQ juga naik. Hubungan antara dua variabel tersebut kuat sekali. Materi yang kedua yaitu mengenai korelasi parsial.
Teknis analisis korelasi parsial digunakan untuk menghitung kecenderungan hubungan antara dua variabel yang dikontrol oleh variabel lain. Misalnya, penelitian ingin mengetahui korelasi antara variabel tinggi badan dengan variabel umur. Rumus dari korelasi parsial adalah Rxyz sama dengan Rxy min Rxz dikali Ryz dibagi dengan akar 1 min Rxz pangkat 2 dikali 1 min Ryz pangkat 2. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel pada taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel pada taraf signifikansi, berarti hubungan variabel X dan Y adalah signifikan dan maka hipotesis nihil ditolak. Rumus untuk uji signifikansi adalah T sama dengan Rxyz dibagi akar 1 min Rxyz pangkat 2 dibagi N min 3. Untuk contoh soal, yaitu penelitian bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel tinggi badan atau X dengan variabel berat badan atau Y yang dikontrol oleh umur atau Z. Analisis diawali dengan menghitung interkorelasi semua variabel, dilanjutkan dengan menganalisis korelasi parsial menggunakan rumus. Hasil analisis interkorelasi antar variabel disajikan dalam tabel sebagai berikut. Menghitung korelasi parsial variabel tinggi badan atau X dan berat badan atau Y yang dikontrol oleh variabel umur atau Z, di mana kita memasukkan rumus yaitu Rxyz sama dengan 0,78 dari Xy dikurangi 0,52 yaitu Xz dan 0,54 yaitu Yz dibagi dengan akar 1 min 0,52 pangkat 2 dikali 1 min 0,54 pangkat 2 sama dengan 0,69. Berikutnya, jika diketahui N sama dengan 20, yang dimana 20 itu adalah ukuran sampel, kita dapat menghitung nilai T untuk menguji signifikansi korelasi parsial. T sama dengan Rxyz yaitu 0,69 dibagi dengan 1 min 0,69 pangkat 2 dibagi dengan 20 min 3 hasilnya yaitu 3,9305. Kesimpulannya, interpretasi hasil analisis T hitung sama dengan 3,9. Interpretasi hasil analisis T hitung sama dengan 3,9305 lebih besar daripada T tabel dengan taraf 1%, yaitu sebesar 2,898. Berarti, korelasi antara variabel tinggi badan dengan variabel berat badan adalah signifikan. Maka, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa korelasi antara variabel tinggi badan dengan variabel berat badan dipengaruhi oleh variabel umur ditolak. Dengan demikian, korelasi antara variabel tinggi badan dengan berat badan adalah signifikan dan tidak disebabkan oleh bertambahnya umur. Nah, selanjutnya dalam korelasi parametrik itu ada korelasi berganda. Nah, untuk teknik korelasi berganda itu digunakan untuk menghitung kecenderungan hubungan antara satu variabel tergantung dengan dua atau lebih variabel bebas. Nah, untuk tingkat hubungan antara variabel tergantung dengan beberapa variabel bebas itu dinyatakan dalam koefisien korelasi ganda dengan simbol R. Nah, untuk rumusnya yaitu Ry X1 X2 sama dengan akar R pangkat 2 X1Y plus R pangkat 2 X2Y min 2 kali R X1Y kali R X2Y kali R X1 X2 per 1 min R pangkat 2 X1 X2. Nah, untuk selanjutnya, uji signifikasi korelasi berganda itu dilakukan menggunakan uji F, yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan derajat kebebasan K
dan N min K min 1 pada signifikasi yang ditetapkan. Untuk K di sini adalah jumlah variabel bebas dan N adalah jumlah kasus. Untuk rumusnya yaitu F sama dengan R pangkat 2 Y X1 X2 per 1 min R pangkat 2 Y X1 X2 dikali N min K min 1 per K. Nah, untuk contoh soalnya yaitu penelitian bertujuan ingin mengetahui hubungan antara variabel panjang tungkai atau X1 dan variabel tinggi badan atau X2 secara bersama-sama dengan variabel tinggi lompatan atau Y. Nah, untuk banyaknya kasus itu ada 20 atlet. Nah, karena variabel-variabel yang dikorelasikan mempunyai satuan ukuran yang berbeda, maka data mentah setiap variabel harus dirubah lebih dahulu menjadi skor standar atau t-score. Nah, setelah itu dilakukan penghitungan korelasi antara variabel menggunakan teknik korelasi produk momen. Penghitungan korelasi berganda atau variabel panjang tungkai X1, tinggi badan X2 dengan tinggi lompatan Y disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, di sini kan ada tabel. Untuk variabel X1-nya kan itu kosong ya, tidak diketahui X1, X2-nya. Nah, untuk variabel X2 itu diketahui hanya X1, yaitu dengan nilai 0,362. Nah, untuk variabel Y itu diketahui X1, X2-nya. Nah, untuk nilai X1-nya itu 0,871, untuk nilai X2-nya 0,754. Nah, untuk menghitung jawabannya itu yang pertama kita menghitung korelasi berganda dengan rumus yang tadi R, Y, X1, X2. Nah, itu langsung kita masukkan saja. Untuk R pangkat 2, X1, Y itu tadi diketahui 0,871 pangkat 2 plus untuk R pangkat 2, X2Y itu tadi diketahui 0,754 pangkat 2 min 2 dikali untuk Rx1Y itu tadi 0,871 terus dikali Rx2Y nya tadi 0,784. Nah, untuk Rx1 R2 nya itu kan yang diketahui hanya Rx1, jadi kita tulis saja 0,362. Nah, itu kemudian per 1 untuk R pangkat 2 X1 X2 nya itu tadi sama seperti di atas, yaitu 0,362 pangkat 2. Nah, itu hasilnya 0,91377. Nah, kemudian setelah diperoleh koefisien korelasi ganda, itu kita melakukan uji signifikasi dengan cara membandingkan F hidung dengan F tabel pada taraf signifikasi 5%. Dan derajat kebebasannya untuk K untuk diketahui K-nya itu ada 2 dan N min K min 1 itu diketahui N-nya 20, K-nya 2, kemudian min 1 itu sama dengan 17. Nah, itu kan tadi rumusnya F itu tadi ya. Kemudian itu langsung kita masukkan saja untuk R pangkat 2 Y X1 X2 nya kan tadi sudah diketahui hasilnya 0,91377 pangkat 2. Kemudian per 1 min 0,91377 pangkat 2. Nah, kemudian kan tadi N min K min 1-nya kan sudah diketahui gitu ya. Untuk N-nya 20, untuk K-nya 2, kemudian min 1 per K-nya ada di 2, berarti per 2. Nah, itu hasilnya 43,0075.
Nah, jadi dengan hasil uji signifikasi yang diperoleh F hitung sama dengan 43,0075 lebih besar daripada F tabel 5%, yaitu 6,11, berarti koefisien korelasi ganda tersebut signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan antara panjang tungkai dan tinggi badan secara bersama-sama dengan tinggi lompatan ditolak. Nah, untuk kesimpulannya yaitu ada hubungan yang signifikan antara variabel panjang tungkai dan variabel tinggi badan secara bersama-sama dengan variabel tinggi lompatan. Nah, itu semua tadi penjelasan dari kelompok 8 tentang korelasi parametrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.